Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengirimkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan syafaat beliau kita semua diberikan tempat di surganya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Semoga video ini membawa berkah dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Aisyah, seorang gadis cantik berusia 20 tahun, hidup sederhana di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan hijau. Dia tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai penjual sayur di pasar desa. Aisyah sendiri bekerja sebagai guru ngaji di sebuah sekolah dasar di desa tersebut. Suatu hari, ketika Aisyah sedang mengajar, seorang ustadz tua datang ke sekolah tersebut. Ustadz Zainal, seorang ustadz yang dihormati di desa tersebut, datang untuk memberikan ceramah tentang pentingnya pendidikan agama bagi anak-anak. Aisyah merasa tertarik dengan kebijaksanaan dan kesabaran Ustadz Zainal saat berbicara. Setelah ceramah selesai, Aisyah mendekati Ustadz Zainal untuk meminta saran tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah dasar. Ustadz Zainal memberikan saran yang sangat berharga, dan Aisyah merasa sangat berterima kasih. Ketika mereka berbicara, Aisyah tidak bisa tidak memperhatikan mata Ustadz Zainal yang tajam dan penuh kebijaksanaan. Meskipun ada perbedaan usia yang cukup jauh, Aisyah merasa ada sesuatu yang spesial tentang Ustadz Zainal. Beberapa hari kemudian, Aisyah bertemu dengan Ustadz Zainal lagi di pasar desa. Ustadz Zainal membelikan ibunya beberapa jenis sayur yang segar, dan Aisyah merasa senang melihat Ustadz Zainal yang begitu peduli dengan ibunya. "Terima kasih, Ustadz," kata Aisyah dengan senyum. "Tidak perlu berterima kasih, anakku," jawab Ustadz Zainal dengan senyum juga. "Saya hanya ingin membantu." Aisyah merasa ada sesuatu yang berbeda ketika Ustadz Zainal memanggilnya, "Anakku." Dia merasa seperti ada sesuatu yang hangat di dalam hatinya. Setelah pertemuan itu, Aisyah dan Ustadz Zainal sering bertemu dan berbicara tentang berbagai hal. Aisyah merasa seperti memiliki seorang ayah yang peduli dan bijaksana. Tapi, tanpa disangka, Aisyah mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dia merasa lelah dan sering mengalami mual. Aisyah tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, tapi dia merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Aisyah memutuskan untuk pergi ke dokter untuk memeriksa kesehatannya. Dan hasilnya membuat Aisyah shock. Aisyah duduk di ruang tunggu klinik, menunggu hasil pemeriksaan dokter. Dia merasa cemas dan tidak sabar. Ketika dokter memanggil namanya, Aisyah berdiri dan berjalan menuju ruang pemeriksaan. Dokter yang memeriksa Aisyah adalah seorang wanita parubaya yang ramah. Dia tersenyum dan berkata, "Aisyah, kamu hamil." Aisyah merasa seperti terhantam oleh kabar tersebut. Dia tidak percaya apa yang didengarnya. "Hamil?" Aisyah bertanya. Suaranya bergetar. Dokter mengangguk. "Ya, kamu hamil sekitar 2 bulan. Kamu perlu melakukan perawatan prenatal untuk memastikan kesehatan kamu dan janin." Aisyah merasa seperti dunia berputar. Dia tidak tahu siapa ayah dari janin tersebut. Aisyah hanya ingat bahwa dia pernah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dengan seseorang yang tidak dikenalnya di sebuah pesta beberapa bulan yang lalu. Aisyah merasa malu dan takut. Dia tidak tahu bagaimana memberitahu ibunya tentang kehamilannya. Dia juga tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini sendirian. Ketika Aisyah pulang ke rumah, dia merasa seperti membawa beban yang berat. Ibunya menyambutnya dengan senyum, tapi Aisyah tidak bisa tersenyum kembali. "Aisyah, apa yang terjadi?" Ibunya bertanya, melihat ekspresi Aisyah yang sedih. Aisyah menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ibu, aku hamil." Ibunya terkejut dan tidak percaya. "Hamil? Siapa ayahnya?" Ibunya bertanya dengan nada yang keras. Aisyah tidak bisa menjawab pertanyaan ibunya. Dia hanya menangis dan berkata, "Aku tidak tahu, Ibu." Ibunya memeluk Aisyah dan berkata, "Kita akan menghadapi ini bersama-sama. Tapi, kita perlu memberitahu keluarga dan masyarakat tentang kehamilanmu." Aisyah merasa takut dan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi, dia tahu bahwa dia perlu membuat keputusan yang tepat untuk dirinya dan janinnya.
Ketika Aisyah sedang berpikir, dia teringat tentang Ustadz Zainal. Dia merasa bahwa Ustadz Zainal adalah orang yang bisa dia percayai dan meminta bantuan. Aisyah memutuskan untuk mengunjungi Ustadz Zainal dan memberitahu dia tentang kehamilannya. Dia berharap bahwa Ustadz Zainal bisa membantu dia menghadapi situasi ini. Aisyah berjalan menuju rumah Ustadz Zainal, yang terletak di sebuah gang kecil di desa tersebut. Dia merasa cemas dan tidak tahu bagaimana Ustadz Zainal akan bereaksi terhadap kabar kehamilannya. Ketika Aisyah tiba di rumah Ustadz Zainal, dia disambut oleh Ustadz Zainal sendiri. "Aisyah, apa yang terjadi?" Ustadz Zainal bertanya, melihat ekspresi Aisyah yang sedih. Aisyah menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ustadz, aku hamil." Ustadz Zainal terkejut dan tidak percaya. "Hamil? Siapa ayahnya?" Ustadz Zainal bertanya dengan nada yang keras. Aisyah tidak bisa menjawab pertanyaan Ustadz Zainal. Dia hanya menangis dan berkata, "Aku tidak tahu, Ustadz." Ustadz Zainal memeluk Aisyah dan berkata, "Jangan khawatir, anakku. Aku akan membantu kamu menghadapi situasi ini." Aisyah merasa lega dan berterima kasih kepada Ustadz Zainal. Dia tahu bahwa Ustadz Zainal adalah orang yang bisa dia percayai. Ustadz Zainal kemudian berkata, "Aisyah, aku memiliki sebuah solusi untuk masalahmu. Aku akan menikahi kamu dan menjadi ayah bagi anakmu." Aisyah terkejut dan tidak percaya. "Menikah? Tapi, Ustadz, kamu sudah tua dan aku masih muda." Aisyah berkata. Ustadz Zainal tersenyum dan berkata, "Umur tidak menjadi masalah, anakku. Yang penting adalah kita bisa menghadapi situasi ini bersama-sama dan memberikan anakmu sebuah keluarga yang lengkap." Aisyah merasa ragu-ragu, tapi dia tahu bahwa Ustadz Zainal adalah orang yang baik dan bisa dia percayai. Dia akhirnya setuju untuk menikah dengan Ustadz Zainal. Perkawinan mereka diadakan secara sederhana dan hanya dihadiri oleh beberapa orang dekat. Aisyah merasa seperti sedang menjalani sebuah mimpi yang tidak nyata. Setelah pernikahan, Aisyah dan Ustadz Zainal tinggal bersama di rumah Ustadz Zainal. Aisyah merasa seperti memiliki sebuah keluarga baru dan dia berterima kasih kepada Ustadz Zainal yang telah menyelamatkannya dari situasi yang sulit. Tapi, Aisyah tidak tahu bahwa kehidupan barunya dengan Ustadz Zainal tidak akan semudah yang dia bayangkan. Ada banyak tantangan dan kesulitan yang akan mereka hadapi bersama-sama. Aisyah dan Ustadz Zainal berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka sebagai suami istri. Aisyah merasa seperti sedang belajar bagaimana menjadi istri yang baik. Sementara Ustadz Zainal berusaha untuk menjadi suami yang baik bagi Aisyah. Pada awalnya, Aisyah merasa sedikit kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Dia harus belajar bagaimana melakukan tugas-tugas rumah tangga yang baru, seperti memasak dan membersihkan rumah. Tapi, dengan bantuan Ustadz Zainal, Aisyah mulai merasa lebih nyaman dan percaya diri. Ustadz Zainal juga berusaha untuk menjadi suami yang baik bagi Aisyah. Dia membantu Aisyah dengan tugas-tugas rumah tangga dan memberikan dukungan moral ketika Aisyah merasa sedih atau stres. Ketika Aisyah mulai merasa lebih nyaman dengan kehidupan baru, dia mulai menyadari bahwa Ustadz Zainal tidak seperti yang dia bayangkan. Ustadz Zainal memiliki sisi yang lebih lembut dan humoris, yang membuat Aisyah merasa lebih dekat dengannya. Aisyah juga mulai merasa bahwa Ustadz Zainal memiliki perasaan yang lebih dalam terhadap dirinya. Dia melihat bagaimana Ustadz Zainal memandangnya dengan mata yang penuh kasih sayang, dan bagaimana dia berusaha untuk membuat Aisyah bahagia. Tapi, Aisyah masih memiliki perasaan yang tidak pasti tentang pernikahannya dengan Ustadz Zainal. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar mencintai Ustadz Zainal, atau apakah dia hanya merasa berterima kasih kepada Ustadz Zainal karena telah menyelamatkannya dari situasi yang sulit. Ketika Aisyah sedang memikirkan tentang perasaannya, dia mendengar suara Ustadz Zainal yang memanggilnya dari ruang tamu. "Aisyah, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu," Ustadz Zainal berkata. Aisyah merasa sedikit curiga, tapi dia memutuskan untuk mendengarkan apa yang Ustadz Zainal ingin katakan. "Apa itu, Ustadz?" Aisyah bertanya, sambil berjalan menuju ruang tamu. Ustadz Zainal tersenyum dan berkata, "Aku ingin memberitahu kamu bahwa aku sangat menyayangi kamu, Aisyah.
Aku ingin membuat kamu bahagia dan menjadi suami yang baik bagi kamu. Aisyah merasa seperti hatinya dipenuhi dengan perasaan yang hangat. Dia tidak tahu bagaimana harus merespons, tapi dia tahu bahwa dia perlu memikirkan tentang perasaan Ustadz Zainal dengan lebih serius. Aisyah merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan. Dia tidak tahu bagaimana harus merespons perasaan Ustadz Zainal, tapi dia tahu bahwa dia perlu memikirkan tentang perasaan Ustadz Zainal dengan lebih serius. Ketika Aisyah sedang memikirkan tentang perasaan Ustadz Zainal, dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ustadz Zainal tampaknya memiliki rahasia yang tersembunyi, dan Aisyah merasa seperti dia perlu mengetahuinya. Aisyah memutuskan untuk melakukan sedikit penyelidikan. Dia mencari di sekitar rumah Ustadz Zainal, mencari sesuatu yang bisa memberitahu dia tentang rahasia Ustadz Zainal. Ketika Aisyah sedang mencari, dia menemukan sebuah buku harian yang milik Ustadz Zainal. Aisyah merasa seperti dia tidak seharusnya membaca buku harian Ustadz Zainal, tapi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Aisyah membuka buku harian Ustadz Zainal dan mulai membaca. Apa yang dia baca membuatnya terkejut dan merasa seperti sedang berada di dalam mimpi yang tidak nyata. Ustadz Zainal menulis tentang perasaannya terhadap Aisyah, dan bagaimana dia telah menyayangi Aisyah sejak lama. Tapi, yang lebih mengejutkan adalah bahwa Ustadz Zainal mengetahui tentang kehamilan Aisyah sebelum Aisyah memberitahu dia. Aisyah merasa seperti sedang dihantam oleh kebenaran yang tidak terduga. Dia tidak tahu bagaimana harus merespons, tapi dia tahu bahwa dia perlu berbicara dengan Ustadz Zainal tentang apa yang dia telah baca. Aisyah memutuskan untuk menghadapi Ustadz Zainal dan menanyakan tentang rahasia yang tersembunyi. "Ustadz, aku tahu tentang buku harianmu," Aisyah berkata, sambil menatap Ustadz Zainal dengan mata yang tajam. Ustadz Zainal terkejut dan merasa seperti sedang tertangkap. "Aisyah, aku tidak ingin kamu mengetahuinya," Ustadz Zainal berkata, sambil berusaha untuk menyembunyikan kebenaran. Tapi, Aisyah tidak mau mendengarkan. "Ustadz, aku ingin tahu kebenaran. Mengapa kamu mengetahui tentang kehamilanku sebelum aku memberitahu kamu?" Aisyah bertanya, sambil menatap Ustadz Zainal dengan mata yang penuh pertanyaan. Ustadz Zainal menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aisyah, aku memiliki alasan yang kuat untuk mengetahui tentang kehamilanmu. Tapi, aku tidak bisa memberitahu kamu sekarang. Aku perlu memberitahu kamu tentang sesuatu yang lebih besar." Aisyah merasa seperti sedang berada di ambang kebenaran yang besar. Dia tidak tahu apa yang Ustadz Zainal ingin katakan, tapi dia tahu bahwa dia perlu mengetahuinya. "Apa yang lebih besar, Ustadz?" Aisyah bertanya, sambil menatap Ustadz Zainal dengan mata yang penuh pertanyaan. Ustadz Zainal menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aisyah, aku memiliki rahasia yang telah aku simpan selama bertahun-tahun. Rahasia yang dapat mengubah hidupmu selamanya." Aisyah merasa seperti sedang dihantam oleh rasa ingin tahu yang besar. "Apa itu, Ustadz?" Aisyah bertanya, sambil berusaha untuk menahan rasa ingin tahunya. Ustadz Zainal memandang Aisyah dengan mata yang penuh kasih sayang. "Aisyah, kamu adalah anak yang aku cari selama bertahun-tahun. Kamu adalah anak yang hilang dari keluarga kami." Aisyah merasa seperti sedang terhantam oleh kebenaran yang tidak terduga. "Apa? Itu tidak mungkin," Aisyah berkata, sambil berusaha untuk memahami apa yang Ustadz Zainal katakan. Ustadz Zainal mengangguk. "Ya, Aisyah, kamu adalah anak kandungku. Ibu kandungmu meninggal saat melahirkanmu, dan aku harus meninggalkanmu di panti asuhan untuk menjaga keselamatanmu." Aisyah merasa seperti sedang berada di dalam mimpi yang tidak nyata. Dia tidak tahu bagaimana harus merespons, tapi dia tahu bahwa dia perlu memikirkan tentang kebenaran ini dengan lebih serius. "Mengapa kamu tidak memberitahu aku sebelumnya?" Aisyah bertanya, sambil menatap Ustadz Zainal dengan mata yang penuh pertanyaan. Ustadz Zainal menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin menjaga keselamatanmu, Aisyah. Tapi, aku juga ingin memberitahu kamu bahwa aku menyayangimu sebagai anak kandungku sendiri." Aisyah merasa seperti sedang dihantam oleh perasaan yang kompleks. Dia tidak tahu bagaimana harus merespons,
Tapi dia tahu bahwa dia perlu memikirkan tentang kebenaran ini dengan lebih serius. Aisyah merasa seperti sedang berada di ambang kebenaran yang besar. Dia tidak tahu bagaimana harus merespons, tapi dia tahu bahwa dia perlu memikirkan tentang kebenaran ini dengan lebih serius. Setelah mengetahui bahwa Ustadz Zainal adalah ayah kandungnya, Aisyah merasa seperti sedang berada di dalam mimpi yang tidak nyata. Dia tidak tahu bagaimana harus merespons, tapi dia tahu bahwa dia perlu memikirkan tentang kebenaran ini dengan lebih serius. Ustadz Zainal memandang Aisyah dengan mata yang penuh kasih sayang. Aisyah, aku ingin meminta maaf karena tidak memberitahu kamu sebelumnya. Aku tahu bahwa ini adalah kebenaran yang berat untuk diterima. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyayangimu sebagai anak kandungku sendiri. Aisyah menarik napas dalam-dalam dan berkata, Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, Ayah. Ustadz Zainal tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa, anakku. Aku tahu bahwa ini adalah kebenaran yang berat untuk diterima. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada di sampingmu, tidak peduli apa yang terjadi. Aisyah merasa seperti sedang dihantam oleh perasaan yang kompleks. Dia tidak tahu bagaimana harus merespons, tapi dia tahu bahwa dia perlu memikirkan tentang kebenaran ini dengan lebih serius. Setelah beberapa saat, Aisyah akhirnya bisa menerima kebenaran bahwa Ustadz Zainal adalah ayah kandungnya. Dia merasa seperti sedang berada di dalam mimpi yang indah, dan dia tahu bahwa dia akan selalu menyayangi Ustadz Zainal sebagai ayah kandungnya. Ustadz Zainal dan Aisyah akhirnya bisa hidup bersama sebagai keluarga yang sebenarnya. Mereka merasa seperti sedang berada di dalam mimpi yang indah, dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu menyayangi satu sama lain. Dan begitu, cerita tentang Aisyah dan Ustadz Zainal berakhir dengan bahagia. Mereka akhirnya bisa menemukan kebenaran dan cinta yang sebenarnya, dan mereka akan selalu menyayangi satu sama lain selamanya. Aisyah melahirkan anaknya yang sehat dan bahagia, dan Ustadz Zainal merasa seperti sedang berada di surga. Mereka semua hidup bahagia bersama, dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu menyayangi satu sama lain selamanya.